Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivit Kuspitasari dari jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sikov, dompet, ampas, kopi untuk TB2 kewirausahaan. Apa itu Sikov? Sikov adalah sebuah merek yang menghasilkan inovasi unik dan ramah lingkungan dalam bentuk dompet. Sikov membuat dompet dari ampas kopi yang dihasilkan setelah penyeduhan dengan menggunakan proses daur ulang yang sangat inovatif dan berkelanjutan untuk mendorong kesadaran lingkungan. Metode ini tidak hanya menyelesaikan masalah limbah kopi yang sering diabaikan, tetapi juga menghasilkan produk yang unik dari segi fungsionalitas dan penampilan, menciptakan daya tarik yang menggabungkan gaya dan tanggung jawab lingkungan. Desain dompet Sikop menampilkan sentuhan yang modern, kombinasi warna dan tekstur yang dihasilkan dari ampas kopi memberikan setiap produk sentuhan yang alami dan organik, serta menjadi inovator yang bermanfaat dalam mengatasi masalah lingkungan. Next, dompet Sikop menyelesaikan masalah limbah kopi yang sering diabaikan dengan menghasilkan produk yang ramah lingkungan dari ampas kopi melalui proses daur ulang inovatif. Selain itu, Sikop juga mengambil peluang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan menciptakan produk yang tidak hanya estetis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, Sikop menjadi solusi yang menggabungkan gaya dan tanggung jawab lingkungan, menunjukkan bahwa passion dapat menjadi kekuatan positif dalam mengatasi masalah lingkungan. Next, value proposition adalah kelebihan produk atau bisnis yang menjadi alasan mengapa calon pelanggan atau konsumen perlu membeli atau menggunakannya. Nah, di sini peluang yang bisa didapatkan oleh pelanggan ketika menggunakan produk Sikaf yang berbahan dasar dari ampas kopi tersebut memberikan banyak manfaat, terutama bagi pecinta kopi. Kopi yang biasanya hanya dapat dinikmati untuk dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, kini bisa menjadi suatu barang yang tidak hanya dinikmati sekali saja. Produk Sikaf bekerja sama dengan coffee shop sehingga memudahkan pelanggan atau memiliki produk Sikaf. Melihat dari banyaknya pecinta kopi di Indonesia, coffee shop menjadi tempat yang tepat untuk memasarkan produk tersebut. Nah, produk Sikop yang berbahan dasar dari ampas kopi ini memberikan banyak manfaat, terutama bagi pecinta kopi. Kopi yang biasanya hanya dapat dinikmati untuk dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, kini bisa menjadi suatu barang yang tidak hanya bisa dinikmati sekali saja, tapi bisa disimpan lama ya. Bahan dasar yang alami membuat Sikop menjadi bahan yang mudah terurai nantinya jika menjadi sampah. Dengan membeli produk Sikop, secara tidak langsung berusaha memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak berfungsi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Next, di sini ada beberapa keunggulan yang dimiliki dompet Sikop. Yang pertama, teknologi inovatif. Sikop menggunakan ampas kopi sebagai bahan dasar utama dalam proses daur ulang yang inovatif. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah limbah kopi yang sering diabaikan, tetapi juga menghasilkan produk yang unik dari segi fungsionalitas dan penampilan. Dengan demikian, Sikop menunjukkan komitmen pada inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada nilai berkelanjutan. Dompet Sikop tidak hanya memiliki dampak positif pada lingkungan, tetapi juga memastikan kualitas produknya tetap tinggi. Dengan menggunakan bahan daur ulang dari ampas kopi, Sikop menjadi simbol perubahan dalam industri fashion yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tiga, ada manfaat fungsional. Selain aspek lingkungan, Sikop juga menawarkan manfaat fungsional yang signifikan. Dompet ini dirancang dengan desain modern dan estetis yang cocok digunakan untuk berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga acara khusus. Dengan ruang penyimpanan yang cukup untuk uang, koin, kartu, dan dokumen lain kecilnya, Sikop membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan dengan praktis. Next, di sini ada model bisnis. Di sini saya mengambil business to business. Yang pertama, di sini ada hubungan dengan pelanggan, memastikan kepuasan pelanggan dengan layanan purna jual yang responsif dan dukungan teknis. Membangun hubungan jangka panjang untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mendapatkan rekomendasi. Kedua, ada cara penjualan, yaitu penjualan langsung kepada pelanggan bisnis melalui situs web, pameran dagang, dan kontak langsung. Kolaborasi dengan distributor grosir untuk memperluas jangkauan dan akses pasar. Yang ketiga, ada kunci aktivitas, yaitu riset dan pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan desain dan kualitas dompet kopi. Produksi dompet kopi dengan bahan yang berkualitas tinggi dan proses yang efisien. Lalu ada sumber daya utama, yaitu tim desain yang kreatif dan ahli dalam menciptakan produk yang fungsional dan estetis. Fasilitas produksi dengan peralatan modern untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Sistem manajemen inventaris dan pelanggan untuk memonitor dan mengelola pesanan dengan efisien. Lalu untuk pelanggan utama di sini seperti ada dari
favorit. Contohnya restoran, kafe, warung kopi, atau perusahaan catering dan perusahaan besar yang menggunakan kopi dalam bisnis mereka. Kita bisa mengambil ampas kopi dari mereka-mereka yang seperti itu. Lalu ada nilai yang ditawarkan, yaitu dompet kopi inovatif yang dirancang untuk menyimpan dan membawa kopi dengan aman dengan kualitas kelezatan kopi. Maksudnya di sini adalah model ini mengingatkan kita pada wanginya kopi atau misalkan bentuknya kopi dan warna yang selaras dengan kopi. Nah, untuk dari sumber pendapatan sendiri, pendapatan dari penjualan dompet kopi kepada pelanggan bisnis, layanan tambahan seperti personalisasi untuk konsultasi dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Dari biaya produksi, itu biaya produksi dompet kopi termasuk bahan baku dan tenaga kerja, biaya pemasaran dan promosi, ada biaya operasional sewa fasilitas dan biaya administratif, dan dengan fokus pada penyediaan dompet kopi berkualitas tinggi kepada pelanggan bisnis. Di sini Sikop bertujuan untuk menjadi mitra yang bisa diandalkan dalam memenuhi kebutuhan penyimpanan dan transportasi kopi bagi industri catering dan perhotelan. Next, di sini ada perencanaan pemasaran. Yang pertama itu kolaborasi dengan influencer. Maksudnya di sini adalah melakukan kerjasama dengan influencer atau public figure yang memiliki audiens yang banyak dan relevan dengan target pasar produk Sikop. Dengan endorsement dari mereka, produk yang mungkin dan sangat mungkin akan dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Lalu ada program kemitraan dan diskon, menawarkan program kemitraan kepada konsumen yang ingin menjual produk Sikop secara langsung atau memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk membeli produk dan menjadi agen penjualan. Next, ada pemasaran digital. Di sini artinya memanfaatkan platform media sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk, berbagai konten kreatif dan berinteraksi dengan konsumen potensial. Dengan membangun kehadiran online yang kuat, maka perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan dengan konsumen. Terus ada partisipasi dalam pameran dan event. Di sini mengikuti pameran-pameran event yang berkaitan dengan industri fashion, lingkungan, atau berkelanjutan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk kepada halayak. Next, di sini ada kompetitor analisis. Dalam hal ini, Sikop dapat membedakan dirinya dari pesaing dengan fokus pada berkelanjutan dan inovasi dalam produknya. Sementara pesaing mungkin menawarkan dompet konvensional, Sikop menonjol dengan menggunakan bahan ampas kopi yang ramah lingkungan. Hal ini dapat menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan dan mencari produk yang unik dan inovatif. Dengan demikian, Sikop dapat memposisikan dirinya sebagai pilihan yang berbeda dan menarik bagi segmen pelanggan tertentu. Next, di sini ada manajemen tim. Di sini ada Vivit Kuspitasari sebagai pendiri dan CEO, ada Rina Wijaya sebagai kepala desain produk, ada Budi Santoso sebagai kepala produksi, ada Siti Rahayu kepala pemasaran, dan Hadi Saputra kepala keuangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.